Halo Tribun, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 19 Oktober 2021. Bersama saya Ajeng Hatalia akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya. Untuk Tribuners tentunya di Tribun Ambon hari ini kita mulai dengan berita pertama. Kondisi membaik, sopir laka lantas Tili yang dijebloskan ke penjara. Setelah menetapkan sopir mobil Avanza sebagai tersangka atas meninggalnya 3 orang warga Gemba, Kabupaten Seram bagian Barat pada Sabtu Minggu lalu, kini polisi baru bisa menjebloskan Kores Akerina ke dalam penjara. Kasubag Humas Polresta Ambon, Ibda Isakliatemi yang mengatakan kondisi Akerina sudah membaik dan penyidik tengah melakukan penyelidikan agar kasus yang menewaskan 3 orang warga SBB ini bisa secepatnya ke tahap 1. Diketahui Tribuners, kecelakaan maut yang terjadi di Desa Liang, Maluku Tengah pada Selasa 12 Oktober 2021 lalu merenggut 3 nyawa. Kejadian bermula saat mobil yang dikendarai Kores Akerina bergerak dari arah Ambon menuju Desa Liang. Saat di TKP, Akerina berusaha melambung kendaraan yang berada di depannya. Namun, mobil yang bermuatan 4 orang ini seketika hilang kendali dan langsung mendabrak rombongan warga Desa Waimital yang bergerak dari arah berlawanan. Akibatnya, kejadian tersebut Rini Salestri, Fatima, dan Yusuf Aziz akhirnya meninggal dunia di tempat. Baik, untuk kejadian laka lantas di jalan menuju Desa Liang, Kabupaten Maluku Tengah, yang menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Untuk tersangka, pada saat kejadian mengalami luka juga dan sempat dirawat di Rumah Sakit Pulehu dan kemudian dirujuk oleh penyidik ke Rumah Sakit Bayangkara dan dirawat. Untuk 4 hari yang lalu yang bersangkutan telah pulih dan yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan 4 hari yang lalu di rumah tahanan Polres. Baik, untuk kejadian ini, kejadian laka lantas ini yang bersangkutan supir karena kelalaiannya, dia dikenakan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara dan denda paling banyak 12 juta. Orang tua murid protes PAUD KTKT ditutup tanpa kejelasan. Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD 5 rukun tetangga di kawasan KTKT disegel pihak yayasan pada Selasa 19 Oktober 2021 pagi. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekolah disegel dengan sejumlah poster bertuliskan sekolah sementara ditutup beratasnamakan ketua yayasan. Orang tua murid pun protes lantaran anak mereka tak dapat bersekolah. Mereka meminta kejelasan pihak sekolah terkait penutupan yang dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan orang tua murid. Hingga saat ini pihak sekolah maupun yayasan belum memberikan penjelasan apapun terkait penutupan gedung sekolah tersebut. Saya sudah, sekolah ini dia sudah di bawah dinas. Baik Tribuners, kita ke berita penanganan COVID-19. Selebrasi vaksinasi COVID-19 kembali diperpanjang pemerintah Kota Ambon. Pemerintah Kota Ambon kembali memperpanjang selebrasi vaksinasi COVID-19 di Tribun Lapangan Merdeka per Jumat 15 Oktober 2021. Juru bicara Satgas COVID-19 Kota Ambon, Joy Andrians, mengatakan perpanjangan selebrasi vaksinasi guna menjangkau warga Kota Ambon yang belum tervaksin ataupun yang ingin mendapatkan suntikan kedua. Dia melanjutkan, capaian vaksinasi tahap pertama Kota Ambon telah mencapai 76,6% atau sebanyak 210.152 jiwa.
telah disuntik vaksin per Minggu 17 Oktober 2021. Sementara tahap kedua mencapai 116.000 sekian jiwa yang divaksin dari total target 274.194 jiwa. Meski memperpanjang vaksinasi massal itu, namun jumlah vaksinator tak sebanyak sebelumnya, hanya 2 jalur yang disediakan. Andreas berharap perpanjangan selebrasi dapat mempercepat tercapainya target 100% hingga bulan Desember 2021 nanti. Diketahui Tribunnews, selain vaksinasi di Tribun Lapangan Merdeka, pemerintah kota juga menggelar vaksinasi di pusat perbelanjaan setiap akhir pekan. Tahap kedua itu dari total target 274.000 sekian, itu baru tercapai 116.000, sehingga dari presentasi itu baru 4,8. Kali itu mulai tanggal 15 Oktober kita langsung melakukan perpanjangan selebrasi vaksinasi COVID-19, sehingga kita berharap sampai di Desember itu pencapaian target vaksinasi tahap 2 itu sudah tercapai 100%. Sementara untuk vaksin tahap 1 sampai data terakhir kemarin itu menyebutkan posisi kita pada 76,6%, atau dengan target 274.000 sekian sudah capai 210.152. Kita berharap juga selain pelaksanaan vaksinasi di Tribun Lapangan Merdeka, itu juga kita bukan layanan vaksinasi untuk di mall-mall, SPC, MCM maupun di Amplas, itu yang dilaksanakan tiap Sabtu Minggu 2 minggu sekali. Persiapan kuliah tatap muka, Febis Unpati bakal gelar vaksinasi massal bagi mahasiswa. Dalam rangka menyambut kuliah tatap muka di Universitas Patimura Ambon, Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau Febis akan menggelar kegiatan vaksinasi bagi mahasiswa. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Dekan 3 Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Febis Unpati, Pani M. Anakota. Kata dia, kegiatan tersebut tak hanya menyasar mahasiswa Febis saja, namun seluruh mahasiswa di lingkungan Unpati. Pihaknya memprioritaskan mahasiswa baru untuk segera divaksin. Syaratnya pun hanya dengan membawa kartu tanda mahasiswa atau KTP maupun KK. Selain kegiatan vaksinasi, Febis Unpati juga akan menggelar kegiatan seminar pada 26 Oktober mendatang dengan menghadirkan anggota DPRD Republik Indonesia Dr. Nono Sampono sebagai narasumber. Diketahui sebelumnya Tribunnews, selain 2 kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut, Febis Unpati juga telah menggelar aksi sosial lingkungan melalui organisasi kampus, Mahasiswa Ekonomi Pecinta Alam atau MEPA. Dalam rangka kita akan melakukan vaksinasi massal dalam rangka penyambutan mahasiswa baru dan juga dalam rangka tatap muka terbatas. Itu kami melakukan untuk mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama juga yang belum divaksin akan divaksin pada tanggal 21. Yang selanjutnya juga pada tanggal 26 kalau tidak berhalangan akan diadakan seminar dan yang menjadi narasumber adalah Pak Nono Sampono, anggota DPD RI dari Provinsi Maluku, dan dekan kami sendiri Pak Dr. Erli Lewakabesi. Semua mahasiswa ekonomi dan juga bisa untuk mahasiswa lain yang belum divaksinasi, kita menerimanya juga. Dan ada link yang kami buat untuk proses pendaftaran. Baik, Tribunnews, dari Kota Ambon kita ke Kabupaten Buru. Pecah rekor 1.000 warga Pulau Buru ikut vaksinasi dalam sehari. Upaya percepatan vaksinasi COVID-19 di Pulau Buru dengan target 1.000 warga mendapat suntikan vaksin per hari akhirnya tercapai pada Senin 19 Oktober 2021 kemarin. Hal tersebut terjadi saat pelaksanaan vaksinasi oleh Kejati Maluku dan Bindam Maluku bersama Kejari Buru dan pemerintahan daerah setempat. Pelaksanaan vaksinasi massal itu digelar di halaman kantor Kejaksaan Negeri Buru, Jalan Jaksa Agung R. Suprapto, Namlea, Kabupaten Buru, Senin kemarin. Tercatat 1.141 warga menerima suntikan vaksin tahap 1 maupun kedua. Sekretaris Gugus COVID-19 Kabupaten Buru Aziz Tomia mengungkapkan angka tersebut merupakan angka tertinggi selama vaksinasi massal digelar di Kabupaten Buru. Dia merasa terkesan dengan antusias warga dalam mengikuti program vaksinasi tersebut.
Menurutnya, jumlah ini merupakan pecah rekor pertama karena dalam sehari langsung menembus 1.000 orang. Dan menjelaskan dari 1.141 peserta yang mendapat vaksin tahap 1 dan kedua, namun ada beberapa orang yang ditunda untuk disuntikan vaksin. Dalam pelaksanaan vaksinasi kemarin ada sebanyak 4 paskes terlibat, yakni PKM Namlea, PKM Sawa, PKM Sapanajaya, dan PKM Lolongguba. Masih dari Kabupaten Buru Tribunes, kasus pemukulan aktivis HMI cabang Namlea dalam tahap penyelidikan, 1 saksi sudah diperiksa. Kasus pemukulan terhadap seorang aktivis Himpunan Mahasiswa Islam cabang Namlea, Nastun Buton, masih dalam tahap penyelidikan kepolisian Pulau Buru. Kasat Reskrim Polres Pulau Buru Ibtu Hendri Dwi Azari mengatakan, saat ini baru 1 orang saksi yang diperiksa oleh penyidik Polres Pulau Buru. Kata dia, saksi yang sebelumnya tidak hadir saat ini telah diberikan surat panggilan kedua. Dia mengungkapkan terkait dengan hasil visum, kemungkinan besar hari ini akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Kemudian hari ini penyidik akan kembali berkoordinasi untuk mendapatkan hasil visum dari RSUD Namlea. Dia menjelaskan ketiga saksi anggota DPRD Kabupaten Buru belum menghadiri panggilan dengan alasan ada dinas di luar daerah. Dia menuturkan, apabila ketiga saksi tidak menghadiri panggilan kedua, maka Polres Buru terus berkoordinasi agar mereka akan memberikan keterangan sesuai dengan statement di media beberapa waktu lalu, mengingat kasus ini sudah menjadi atensi dan perhatian publik. Bapak-bapak yang bertugas pada Polres Pulau Buru, mengingat... Iya, itu kejadian di tanggal, kalau tidak salah tanggal 11 ya. Untuk sampai dengan saat ini sudah ada beberapa saksi yang kita berikan surat panggilan untuk diminta keterangan. Namun sampai saat ini yang datang itu untuk hari ini ada 1 orang dari aktivis juga, kemungkinan yang melakukan kegiatan aksi bersama-sama. Dan surat panggilan kedua untuk saksi-saksi yang lain sudah kita kirimkan juga. Pun nanti apabila tidak kooperatif dan lain sebagainya, kemungkinan kita akan melakukan penjemputan bola, kita periksa langsung ke tempat di mana saksi itu tidak bisa hadir, kita datang ke sana agar kasus ini bisa segera menemukan titik terang, alat buktinya terpenuhi dan bisa kita naikkan statusnya setelah kita melaksanakan gelar. Menindak melakukan kriminal terhadap saudara kami. Terduga pemilik ratusan bahan kimia berbahaya di Namlea, Pulau Buru dalam pengejaran polisi. Penanganan perkara kepemilikan ratusan bahan kimia berbahaya jenis karbon dan sianida masih dalam tahap penyelidikan. Hal ini disampaikan Kasat Reskrim Polres Pulau Buru Ibtu Hendri Dwi Azari kepada Tribunambon.com saat diwawancarai di ruang kerjanya pada Selasa 19 Oktober 2021. Menurutnya, Dinas Perdagangan Provinsi Maluku masih diminta keterangan untuk memastikan bahwa barang masuk apakah termasuk dalam kategori memiliki izin khusus baik dari kementerian ataupun dinas terkait. Dia mengungkapkan setidaknya 4 orang yang telah diperiksa terkait perkara tersebut. Kata dia, dari hasil penyelidikan, polisi telah mengantongi nama yang diduga sebagai pemilik barang ilegal tersebut. Kemudian untuk barang bukti dari hasil temuan, sementara sudah dititipkan di gudang bagian Tati. Sebelumnya diberitakan, polisi mengamankan 194 karung karbon atau zat arang, 15 sianida kemasan kaleng, dan 15 sianida kemasan kardus. Bahan kimia berbahaya tersebut dibawa menggunakan KM Dorolonda pelayaran dari Jakarta menuju Pelabuhan Namlea. Kemudian dikirim melalui ekspedisi Wipa Express. Spare motor. Yang diduga untuk kegiatan penambangan ilegal di Gunung Botak, sampai saat ini penyidik kami telah melakukan penyelidikan. Untuk sementara sedang berkoordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perdagangan Provinsi di Ambon. Tapi memang mungkin karena situasi dan lain sebagainya agak sedikit ada hambatan, tapi
untuk sementara yang akan kita lakukan adalah meminta keterangan dari Dinas Perdagangan Provinsi untuk memastikan bahwa barang yang masuk ini apakah masuk dalam kategori barang yang harus memiliki izin khusus baik dari kementerian maupun dinas terkait. Kita harus pastikan dulu. Sambil kita menunggu juga kita berkoordinasi dengan Lab 4 di Makassar untuk memastikan apakah benar barang yang ditemukan salah satunya adalah cyanida untuk memastikan. Baik, Tribuners, kita ke berita terakhir soal kelangkaan BBM. Komisi 2 DPRD Maluku Tengah bakal panggil SPBU dan Pertamina. Kelangkaan bahan bakar minyak masih dirasakan masyarakat di Kota Masohi, Maluku Tengah. Mendapati kondisi tersebut, Ketua Komisi 2 DPRD Maluku Tengah, Sukri Wailisa, menyebutkan pihaknya akan segera memanggil Pertamina dan pengelola SPBU untuk mengklarifikasi hal tersebut. Dikatakan sebelumnya pihaknya sudah memanggil Pertamina setempat untuk meminta penjelasan. Namun pihak Pertamina mengaku sudah memberikan pelayanan secara maksimal. Pertamina beberapa waktu lalu mengakui saat ini penyaluran kuota BBM jenis Pertalite dan Pertamax sangat cukup karena jumlah kuota yang disalurkan sudah sesuai. Sementara mereka yang mengaku tidak mengetahui adanya kelangkaan BBM tersebut. Menurut dia, untuk mengantisipasi kelangkaan seperti yang terjadi saat ini, seharusnya sudah ada perhitungan serta kajian Pertamina dalam menetapkan standar kuota BBM ke daerah. Kemudian disesuaikan dengan realisasi atau pertumbuhan kendaraan yang ada. Dengan begitu, perhitungan kuota salur tidak akan jauh meleset. Terkait dengan kelangkaan BBM yang ada, kami dari Komisi 2 sudah pastinya menanggapi secara serius. Langkah awal yang telah kami lakukan, kami sudah memanggil pihak Pertamina, tapi dalam hal ini kami belum memanggil SPBU. Dan untuk itu, dalam waktu dekat kami Komisi 2 akan memanggil semua pihak diantaranya pihak Pertamina dan pihak SPBU, biar kita tahu jelas alasan kenapa sampai terjadi kelangkaan BBM di kabupaten ini. Mungkin demikian. Alasan Pertamina, kemarin yang kami undang Pertamina itu yang disampaikan oleh pihak Pertamina itu tidak ada kelangkaan BBM, stok semua ada, normal, tidak ada kekurangan sedikit apapun. Yang terjadi hari ini sesuai dengan apa yang masyarakat laporkan ke kita terkait dengan kelangkaan BBM, pihak Pertamina pun bingung. Dan kata pihak Pertamina itu akal-akalan dari pihak SPBU karena terkait dengan stok minyak BBM itu aman-aman, tidak ada masalah. Itu jenis apa saja, Pak? Itu jenis premium, jenis minyak tanah, premium, solar, Pertalite, Pertamax. Itu semua aman sih, nggak ada masalah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon untuk edisi hari ini, 19 Oktober 2021. Terus update berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com. Saya Ajeng Hatalea beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita jumpa besok. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.